yang ada di Desa Margamulya ini ya. Ini aliran sungai ini itu mengalir airnya ke Cibarekbek ya, aliran Cibarekbek. Jadi air itu cuma dilos begini ya. Harus ya air hujan ini nampung di sini langsung ngelos begini ya percuma. Harusnya setiap embung itu harus ada sini tadi pintu pembagi air. Harus ada pintunya. Tuh lihat ngelos ini. Ya. Tuh, ngelos. Nah, harusnya yang namanya embung itu air hujan dari hutan sana maupun dari perusahaan-perusahaan ngendap dulu di sini. Kalau dilos seperti begini ya rumput yang timbul. Nah, ini ya yang perlu kita pelajari semua pihak ini ya. Berarti selama ini pantesan kita selalu dilanda dengan banjir ya, khususnya di Desa Karangligar. Ternyata semua pembuangan air itu dibuatkan embung tapi tanpa ya pintu pengatur airnya ini ya. Makanya di sini perlu ketegasan pemerintah itu ya di sini. Berarti ya sia-sia ya dibuat kampung begini tapi tidak ditampung airnya, dilos terus ya percuma. Nah ini ya perlu kita direvisi lagi ya, mudah-mudahan lah dengan Pak Gubernur yang sekarang Pak Deddy Mulyadi ya harus segera ambil tindakan. Kita rapat sama-sama untuk berbenah ya. Kalau seperti begini penanganan banjir di Kerawang Barat itu karena penyebabnya ya air dari kawasan industri itu, bukan dari Citarum dan Cibeet yang disalahkan. Ternyata banyak aliran sungai yang dari kawasan industri yang ribuan hektar dibangun perusahaan-perusahaan, dijadikan kawasan-kawasan tanpa tadi ya dibuat embung tapi tidak pakai pintu. Harusnya ini kan ada bak penampung dulu ya, ada kunci. Nah ketika hujan ya ini agak ditutup, tampung dulu, baru diatur penggelontorannya ini. Kalau musim kemarau boleh seperti begini, dilos. Tapi kalau musim hujan, masyarakat yang korban. Ya. Terima kasih, semoga langsung ada perhatian ya, karena ini menyangkut dengan kawasan. Siapa lagi ya yang berani, berarti harus Pak Gubernur yang turun. Ya, ini salah satu penyebab banjir yang ada di Tuk Jambe Barat dan Tuk Jambe Timur. Tuh. Saya yakin ini dibetulkan sistemnya 50% bisa mengurangi penyebab banjir.
ini adalah saluran yang dari perusahaan-perusahaan tuh ya, airnya mengalir masuk ke situ. Di sana tidak dibuatkan pintu. Nah ini jadi percuma buat bung seperti begini ya, kalau di sana tidak dibuatkan pintu tadi. Nah ini ya bukti nyata dan real ini. Selama ini berarti kita ini sebagai pemerintahan itu dibohongin oleh ulah-ulah perusahaan-perusahaan sendiri. Nah ini pantesan nggak selesai-selesai permasalahan banjir yang ada di Jambi Barat. Itu enggak, Pak. Enggak ada pintu ininya, cuma pipa-pipa aja. Nggak ada kan Pak? Pintu pengendalinya enggak ada. Nah ini ya. Jadi percuma dibuatkan seperti begini kalau air tidak ditampung dulu di sini, jadi langsung dilos keluar lagi. Nah ini yang perlu kita benahi ini ya, kacau semua kalau seperti begini ya, seolah-olah mau memusnahkan masyarakat kalau seperti begini. Kawasan selalu bertambah ribuan hektar ya. Nah, tanah perhutani juga sekarang udah mulai mau dibikin kawasan. Gimana ini kalau nggak aliran-aliran sungai ini tidak dibenahi? Nah ini ya, kalau seperti begini kan nggak sama sekali nggak diendapkan air itu di bak penampung sini, dilos saja. Kalau diendapkan tidak mungkin ini ada rumput sama ilalang apa ya. Untungnya sekarang nggak hujan. Kalau hujan kayak kemarin ya begitu. Nih ya penyebab banjir itu yang ada di Tuk Jambe Barat dan Tuk Jambe Timur ini ya, khususnya aliran Sungai Cikalapa. Kenapa iya lah, Pak? Gitu. Kalau di sini tidak dibuatkan embung, ya otomatis KR Kali Cikalapa ini, saluran ini tidak akan terkendali. Kalau seperti begini, tidak membuat embung air itu. Ada embung itu, Pak. Iya, harusnya di sini ada embung. Di sini. Ya, ini kan perbatasan nih. Hanya ini embung aja gitu. Nah, ini perbatasan tembok sebelah sana KIC, ini Pertiwi Lestari. Nah, ini salah satu contoh. Ya, di mana rasa kebijakan dan ingin menyelamatkan masyarakat. Jangan diberikan bencana terus, ya. Ini salah satu bukti dan contoh tidak ada embung ini. Yang sebelah sana tuh lagi dibikin. Hah? Nama bukan itu? Pon lagi dibikin. Oh ya lagi dibikin. Pon itu air penampung. Harus ada kendali itunya, pintu itu. Ada nggak? Ya nanti ada pengendali pintu tutup bukan tutup. Ya iya, kalau nggak ada pas musim hujan jangan dilangsungin. gelontorin gitu, iya. Jadi harus dikendalikan. Nah, Ya sampaikan ya. ini berapa hektar yang mau rencana bikin pon? Sekitar ini Pak, kalau Hah? hektarnya saya mungkin nggak paham. Pertiwi Lestari itu tanahnya itu 750 hektar kan? Iya,
Ya berarti ada rumusannya. Iya, iya. Iya, Lebih. gitu. Kalau seperti begini kan repot. Ini paling berapa meter, Pak? Paling 300-400 meter. Enggak nyampe Ini. 1000. Pantesan kemarin. Harus ada pintu buat buka tutupnya. Tuh, hutannya sudah gundul semua. Ya. Nah, itu sudah harus dibuka disampaikan, semua. disampaikan nanti. Jangan sampai Kacau. air itu langsung dibuang. Ya, iya. Ini akan membebani danaunya KIC juga. Danau Gitu kan. KIC dan kesananya. Tambah berat. Gitu. Saya sampaikan ke atas. Kecuali gini, Sampaikan, ya. ini saya minta nih ya, saya kepala desa Wadas nih, Siap. minta kepada perusahaan saya yang pembuangan dari kawasan industri, semuanya itu aliran kali Cikala, Pak Drawolong itu harus dibuatkan permanen seperti kawasan membuat kali. Itu ya, sampaikan sama bos. Karena apa, rapat itu ya kadang-kadang ya kita ditinggalin terus. Saya berjuang itu dari 2020. Harusnya dari pihak Pertama kalau rapat pertama saya rame ini ajak rapat kesininya main belakang. Nah itu yang saya kecewa. Tidak ada keterbukaan. Iya. Coba kalau udah begini masyarakat korban nggak ada yang tanggung jawab. Ya nggak? Rumah warga yang longsor apa? Yang prihatinnya yang mirisnya banjir sudah hampir 1 minggu. Dari perusahaan apa yang diberikan? Nama besar. Ya enggak? Belum saya dengar. Ini bantuan dari ini bantuan dari perusahaan ini. Sampai saat ini belum ada yang ngasih. Ya. Hanya ngasihnya itu bencananya doang terhadap masyarakat. bantuannya nggak ada. Nah, itu. Ya. Mungkin sebentar bisa saya telepon. Boleh, saya. Datang di sini. Bagus kalau ada. Iya. Bisa Warga kami menjelaskan. sekarang lagi nggak tidur, nggak makan. Gron mana, Gron? Coba sambil dilihat itu Ya. apa pakai. Benar. Aliran sungai yang masuk ke Kali Cisalak ini. Ini adalah kawasan tadi ini. Ya, masuk airnya di sini. Ya, tidak ada embung di sini. Ya, penampungnya. Tidak ada Gitu. pintu lagi ya. Tidak ada pintu. Jangankan ini harusnya ada embung, harus ada pintu. Nah, ini ya, nyebrang sini. Mutar. Ini yang mengakibatkan penyebab banjir itu karena masyarakat ini. Ya, aliran sungai diperbaiki. Ini adalah dari kawasan KJIE. Ini dari satu perusahaan yaitu PT Toyota Plan 3. Dia luas tanahnya 170 hektar. Masuk ke sini ke aliran sungai yang tembusnya ke Kali Cisalak. Kita telusuri ya. Ini adalah saluran air yang masuk ke airnya itu ke pemukiman. Ya, saya akan buktikan bahwa perusahaan itu banyak yang melanggar. Ya, salah satunya tidak memperhatikan aspek-aspek tentang bencana alam ini. Mudah-mudahan dengan adanya saya sidak terhadap 5 kawasan industri ini, mudah-mudahan ada tanggapan dari Pak Gubernur harus segera rapat dengan pihak-pihak kawasan. Kalau ini dibiarkan tentunya masyarakat yang jadi korban, salah satunya banjir dan longsor.
kawasan industri di Karawang Barat, tapi yang dirasakan itu hanya bencana. Tuh. Ini adalah Toyota Plan 3 ya. Yang tadi dulunya itu ini masuknya kawasan KJIE. Nah, saya akan buktikan ada nggak penampung air seperti kawasan AIC. Nah, ini sampai saat ini saya belum menemukan ini penampungan airnya ini. Tuh banyak buangan-buangan. Nah, tuh ya, apalagi ini hitam nih. Air apa ini? Ya, nah ini perlu diselidiki juga. Tuh airnya hitam. Nih, masuk ke kali. Ya. Video, coba tanda. Ya. Sudah bagi-bagi, langsung masuk ke sini. Saya akan jelajahi sampai tol ya, supaya kebongkar semua. Ya, itu tol ya, itu tol, jadi tidak ada embung sama sekali di sini. Yang tadi kawasan KJIE, nah ya, nol besar. Airnya pun kelihatan hitam ya, ini langsung menggelontor masuk ke gorong-gorong tol, masuk ke Golop Internasional, langsung masuk ke Kali Cidrawolong. Ini nah, ini hasil penelusuran saya. Mudah-mudahan ya yang melihat, kalau ingin menyelesaikan banjir di Karawang Barat, salah satunya harus ada tindakan tegas terhadap kawasan-kawasan industri yang mengabaikan aturan. Itu ya, karena semua saya cek aliran-aliran pembuangan dari kawasan industri yang melintasi pemukiman warga itu hampir 70% tidak memiliki embung. Membuat embung tapi tidak membuat pintunya. Tidak ada pintu pengaturan air ya yang masuk ke aliran kali ini. Percuma. Itu aja, terima kasih. Semoga ya dalam penyusuran aliran sungai yang dari kawasan industri ini ya membuat ya bahan
pertimbangan kepada pimpinan yang lebih atas dari mulai Bupati, Bapak Gubernur, dan hadirnya kawasan industri membuat malapetaka dan bencana terhadap masyarakat yang terdekat dengan kawasan industri. Salah satunya contoh di wilayah Desa Wadas dan di Desa Kalangligar, Desa Purwadana, Desa Sukamakmur, dan yang lainnya. Penyebabnya itu 70% aliran sungai yang dari kawasan industri. Ya, selama ini semua masyarakat itu menganggap itu kiriman dari Citarum atau Cibet. Tapi setelah saya selusuri, air meluap itu kiriman air dari kawasan industri yang ada di Karawang Barat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini air ini masuk ke Kali Cidrawolong, ya. Nah, pantesan, ya, kantor kecamatan Tuk Jambe Barat itu sering banjir karena luapan air kali ini. Di sini saya selusuri itu tidak ada satupun embung yang dibuat oleh kawasan industri. Itu ya.